Shalom dari Jakarta, Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan Berti Wauruntu dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Bulan Mei pada minggu ke-20 tahun 2022. Khotbah singkat bertemakan rencana Allah bagi manusia, namun terbatas pada 3 topik, yaitu topik 57, rencana keselamatan dan kehidupan kekal. Video dari topik ini sudah tersedia pada akun YouTube Berti Wauruntu. Silakan saksikan. Topik ke-58, harapan untuk masa depan. Topik ke-59, kelegaan atas beban dan himpitan. Kita masuk dalam topik 58, harapan untuk masa depan. Tuhan memiliki rencana bagi manusia untuk memiliki kehidupan yang makmur dan berpengharapan yang cerah untuk masa depan. Namun kita tidak boleh menyerah, karena pada saat kita percaya Tuhan, nikmati prosesnya, karena hanya dalam prosesnya kita dapat diyakinkan akan pengharapan untuk masa depan. Tetap berpegang pada segala ketetapannya yang disampaikan dalam hal ini oleh Nabi Yeremia. Di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 29 merupakan pesan dan harapan serta janji masa depan yang baik, yang mudah untuk dimengerti dan dijadikan pegangan sebagai patokan. Tetapi mengetahui konteks lengkap dari ayat tersebut cukup menarik dan mengungkapkan cakupan kehendak Tuhan yang sangat besar bagi umat manusia. Mari kita gali apa arti sebenarnya ketika Tuhan memberitahu kita bahwa Dia mempunyai rencana untuk kehidupan kita. Berdasarkan konteks sejarah, Yeremia pasal 29 ayat 11 menggambarkan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Sekarang kita dapat memahami mengapa Yeremia mengucapkan kata-kata dalam Yeremia 29 ayat 11 tersebut. Tujuannya adalah untuk berbicara kepada umat
Allah yang saat itu di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan, umat Tuhan sedang meminta agar segera diselamatkan dari penderitaan yang mereka alami. Dan Yeremia memiliki tanggung jawab untuk memberitahu mereka kebenaran tentang janji Tuhan. Yeremia juga ditugaskan menegur kebohongan yang sangat besar yang disebarkan oleh nabi palsu Hananya, yang bukan tugasnya, yang sangat mudah untuk dilaksanakan. Ayat ini diilhami oleh tuntunan Tuhan untuk memberitahu orang-orang dalam tanggapan Tuhan bukanlah jawaban langsung, melainkan Tuhan memiliki rencana untuk mensejahterakan umatnya di tengah kesulitan, dan bahwa Tuhan memiliki janji untuk masa depan umatnya. Jika kita merenungkan kata-kata Yeremia, kita dapat melihat kebijaksanaan yang diberikan Tuhan kepadanya selama masa-masa sulit. Dia mulai dengan berpesan langsung, "Karena saya tahu rencana yang saya miliki untuk Anda." Kata-kata ini dapat diartikan sebagai pesan langsung dan jaminan bahwa Tuhan mengetahui rencana untuk mereka. Dan kemudian ayat itu berlanjut dengan penjelasan yang lebih mendalam tentang rencana Tuhan, yaitu rencana untuk memakmurkanmu dan tidak mencelakaimu. Rencana yang memberi harapan dan masa depan. Kata-kata ini memberikan lebih banyak rinciannya tentang rencananya untuk mengilhami umatnya. Dalam konteksnya, Yeremia berbicara kepada sesamanya karena mereka dipaksa untuk diasingkan dari Yerusalem menuju ke Babel, dan sekarang dibawa kekuasaan musuh. Ada terlalu banyak gejolak dalam hal tekanan emosional dan fisik di antara orang-orang percaya Tuhan pada saat itu. Namun ironisnya, ada seorang nabi palsu, Hananya, yang memberikan harapan palsu kepada orang Yahudi. Hananya berkata, Tuhan berjanji untuk membebaskan orang-orang Yahudi dari penderitaan mereka setelah 2 tahun dan akan kembali ke rumah mereka. Ini adalah nubuatan palsu yang didengar dan langsung ditegur oleh Yeremia. Kita dapat membaca di dalam Yeremia pasal 28 ayat 15 sampai 17.
Kemudian Nabi Yeremia berkata kepada Hananya, "Dengar, Hananya, Tuhan tidak mengutus kamu, tapi kamu telah membujuk bangsa ini untuk percaya kepada kebohongan. Karena itu beginilah firman Tuhan, aku akan menyingkirkanmu dari muka bumi. Tahun ini juga kamu akan mati, karena kamu telah memberitakan pemberontakan melawan Tuhan." Pada bulan ke-7 dari tahun yang sama, Hananya meninggal. Bayangkan, Yeremia harus memberitahu orang-orang Yahudi bukannya 2 tahun, melainkan selama 70 tahun. Mereka akan tinggal di Babel dan bertahan seperti yang tertulis dalam Yeremia pasal 29 ayat 4 sampai 10. Tuhan berjanji bahwa jika mereka sabar dan tunduk pada firman-Nya, mereka akan berkembang menjadi satu bangsa dan kota yang makmur. Memang selama bertahun-tahun, stigma perbudakan sebagai budak akan berkurang. Otonomi mereka sebagai kelompok masyarakat akan berkembang. Namun mereka harus mendengarkan firman Tuhan dan berhati-hati agar tidak kembali tertipu oleh ajaran palsu. Dan mereka diberitahu bahwa pada akhir 70 tahun Tuhan akan mengembalikan mereka ke tanah air mereka. Surat Yeremia kepada orang-orang buangan Babilonia mendorong orang-orang membawa serta janji yang indah. Karena aku tahu rencana yang aku miliki untukmu. Demikianlah firman Tuhan. Itu adalah rencana damai sejahtera dan kebaikan, bukan kecelakaan atau bencana. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang cerah. Nubuatan Yeremia digenapi sebagian demi sebagian. Ketika Tuhan dengan murah hati mulai kembali membawa umatnya ke tanah mereka. Dan mereka membangun kembali kota suci Yerusalem. Itu dimulai dengan dekret Sirus Agung. Dilanjutkan dengan raja-raja besar Babel dan Persia dan lainnya. Mereka yang mentaati firman Tuhan kembali ke tanah air bersama Esra dan Nehemia. Sedangkan mereka yang tetap tinggal benar-benar tidak menaati panggilan Tuhan untuk kembali. Sebagai kesimpulan, Tuhan masih memiliki rencana masa depan untuk kesejahteraan Israel dan Israel rohani, yaitu Anda dan saya sebagai umat percaya.
rencana penebusannya dirancang untuk memberikan kepada semua orang percaya masa depan penuh dengan harapan, bukan dengan malapetaka. Ayat penghiburan ini berkilau dengan pancaran yang meyakinkan bahwa rencana masa depan yang Allah miliki bagi semua umat percaya, baik untuk Israel maupun gereja Tuhan saat ini, adalah untuk kebaikan kekal, kesejahteraan rohani kita, serta kecukupan atas kebutuhan jasmani dan rohani kita.